Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid-din. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun, para alim, para ulama, para asatidz yang senantiasa kami muliakan, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami'ar Rahmah beserta jajarannya, yang saya hormati jamaah salat subuh yang semuanya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Illahir Rabbi, Allah yang Maha Ghafur, atas semua karunia nikmat, taufik dan hidayahnya yang telah diberikan olehnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang bisa bangun sebelum subuh, di saat saudara-saudara kita masih terlelap tidur, ya, tetapi Allah takdirkan kita untuk hadir, berangkat dari rumah kita untuk melaksanakan sebagian daripada kewajiban kita, yaitu menjalankan sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang berkah hidupnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mudah-mudahan Allah senantiasa limpah curahkan keharibaan penghulu alam baginda agung sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang sudah mengorbankan kehidupannya untuk kita umatnya, yang mana dengan beliaulah syariat-syariat kita yang kita kerjakan saat ini halal. Ya, nikah kita menjadi halal karena kita berkahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita membaca sholawat kepada beliau. Seluruh rangkaian kehidupan kita semuanya menjadi halal karena jasa beliau dengan kita membaca sholawat kepada beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat ini kita semua alhamdulillah sudah, ya, memasuki bulan Rabiul Awal. Insyaallah ini tanggal 1, insyaallah, kalau nggak salah. Jamaah rahimakumullah, semalam saya ditelepon jam 12 oleh Bapak Haji Nur Faiz, guru kita yang saat ini harusnya mengisi, Bapak Ustadz Sumarna ZA tidak bisa hadir, ya. Oleh karena itu, ya, bagaimanapun
agar masjid kita tetap makmur dengan kajian ilmu, ya, tetap kita laksanakan karena ini merupakan kewajiban, ya, kewajiban yang harus, ya, dilakukan, dan ini adalah perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang yang beramal tanpa ilmu itu mardadun la tuqbal. Faqulu man bi ghairi ilmi, ya, faqulu man bi ghairi ilmi, barang siapa yang beramal tanpa ilmu, ya, fa'amaluhu la tuqbalu, ya, maka amalnya itu la tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita bersama-sama baca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'ai ilal huda wa dalalata alal khairi ibtighai wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanallahi wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa ashabihi ajma'in. Suma ila arwahim ma'alif hadzal kitab as-sahih Imam Mujaddid Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa ila jami'i fuqaha wal nahwiyyin wal muhaddisin wal mufassirin wal ulama'i wal musannifin summa ila jami'i masayyikhina wa satidatina wa abaina wa ummahatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jamaah rahimakumullah. Manusia kita khususnya, ya, manusia kita khususnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk di dalamnya jin itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya tugas kita hidup di dunia ini bukan sekedar mencari nafkah, bukan sekedar bekerja saja, tetapi ada suatu misi yang sangat mulia, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ya. Tetapi terkadang
bahwasanya manusia itu sendiri belum tahu hakikat kehidupannya di dunia ini. Untuk apa ia diciptakan, dari mana ia diciptakan, dan kemana setelah ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya kita ini hidup adalah untuk mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan aturan manusia, bukan aturan pemerintah, bukan, tetapi aturan yang sebaik-baik aturan, yaitu aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan aturan yang dibuat oleh manusia. Oleh karena itu berarti kita hidup harus mengikuti rel yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Al-Quran kemudian dijabarkan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dijabarkan lagi yang tidak hadisnya melalui ijma ulama dan seterusnya dan seterusnya. Bukan kita mengikuti aturan sendiri, bukan. Oleh karena itu terkadang ketika kita menghadapi sebuah problem, ketika kita menghadapi sebuah masalah, kita menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita kemudian suudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hari ini saya akan membacakan agar kehidupan kita ini memang berkah, sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, agar hidup kita berkah. Dalam khutbah Jumat kemarin saya sampaikan bahwa umur manusia itu ibaratkan adalah batu es. Batu es ketika dipakai untuk membuat minuman, membuat jus yang menyehatkan, maka minuman itu akan bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi orang lain. Begitu juga umur kita dipergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk ngaji, untuk menolong sesama, untuk bergotong royong, saling menghargai. Maka umur yang kita berikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maka akan bermanfaat dalam kehidupannya. Dan nanti kita akan memetik hasil dari apa yang kita kerjakan di dunia ini. Kemudian umur itu tadi sebagaimana sampaikan seperti es. Es batu itu kalau dibiarkan maka lama-lama akan habis, lama-lama akan cair, lama-lama akan habis sia-sia. Begitu juga umur kita. Kita hidup hanya duduk saja, tidak pernah berbuat kebaikan dengan orang lain, tidak ibadah, tidak ngaji, tidak menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Padahal kita juga nanti akan habis seperti es, habis dari kehidupan kita di alam dunia ini. Dan ketika kita diminta oleh Allah untuk pertanggungjawabannya, kita tidak membawa apa-apa. Na'udzubillah min dzalik, karena memang kehidupannya tidak bermanfaat. Padahal khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang memberikan manfaat, memberikan manfaat untuk manusia yang lain. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan manfaat untuk kehidupan orang lain.
Dan yang ketiga, ini yang lebih parah, bahwa umur itu ibaratkan batu es. Ya, batu es itu ketika dilemparkan kepada orang lain, ya, maka batu tersebut ya akan membuat sakit, akan mendolimi dan menyakiti orang lain. Begitu juga kita hidup, kehidupannya itu tidak bermanfaat, bahkan naudzubillah summa naudzubillah, hidupnya dibuat hanya untuk ya mendolimi orang lain, untuk menyakiti orang lain, untuk memfitnah orang lain dan lain sebagainya. Ya, maka kehidupan itu akan sia-sia. Padahal setiap ya apa yang kita miliki, apa yang kita lakukan, nanti semuanya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pentingnya kita mengasah diri, kita mengaji diri kita, ya, agar kita ini ketika hidup itu punya empati kepada orang lain. Makanya ya Al-Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita untuk ngaji hati. Ya, untuk ngaji hati agar hati kita ini lembut, ya, lembut pekah terhadap orang lain. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismu isnaini, bermula ini bagian yang kedua dari kitab yang pernah saya baca, ya, bagian yang kedua, ya, ini yaitu al-qauli fi ya, ijtinabil ma'ash, yaitu bagian menjauhi kemaksiatan, bagian menjauhi kemaksiatan. Jamaah rahimahumullah, bahwa sesungguhnya ya sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ya, bahwa Al-Quran itu sudah memberikan rambu-rambu agar mana yang baik, mana yang buruk, agar kita selamat. Ya, mana yang baik, mana yang maksiat, mana yang jelek dan lain sebagainya. Oleh karena itu, maka ketika sesuatu itu mengandung unsur maksiat, mengandung unsur ketidakbaikan, maka kita berusaha agar kita menjauh sejauh-jauhnya. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah olehmu, anna lidini sesungguhnya ialah bagi agama itu syatrain, ada dua bagian. Jadi agama Islam yang kita anut ini itu terdiri dari dua bagian. Ahaduhuma, bermula yang ya, pertama tarkul manahi, ialah meninggalkan larangan-larangan. Wal akharu, dan bermula yang lain itu fi'lut ta'ati, itu adalah mengerjakan ketaatan. Ini yang sering disebut dengan takwa. Imtisalul awamirillahi wajtinabun nawahi, melaksanakan semua ya perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ya, insya Allah kalau kita bisa itu atau takwa yang sebagaimana tadi dimaksud, insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat, orang yang akan beruntung, orang yang akan memperoleh surganya Allah kelak. Ya. Watarkul manai, dan adapun meninggalkan larangan-larangan,
Huwa yaitu tarkul manahi al asyaddu, ialah lebih berat. Fa inna ta'ata, karena sesungguhnya ketaatan itu yakjiru, ialah mampu, alaihi atas taat, kullu wahidin, bagi setiap orang. Wa tarku sahawati, dan adapun meninggalkan keinginan, ini yang susah. Meninggalkan keinginan itu layak jiru, ialah tidak mampu, alaihi atas tarku, atas meninggalkan, illa asyidiquna, kecuali orang-orang yang memiliki keyakinan yang benar, orang-orang as-siddiquna, ya, maka disebut as-siddiquna wasyuhada, ya, sering kita dengar. Jadi watarkul manahi, meninggalkan larangan itu lebih berat daripada mengerjakan amal kebaikan. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tadi, ya, ada dua. Pokoknya kalau perintah dikerjakan, kalau larangan ditinggalkan. Tetapi sekali lagi bahwa meninggalkan larangan itu jauh lebih berat. Kita saksikan fenomena di negeri kita ini, ya, mereka, ya, yang korupsi, yang menguras, ya, harta negara kita itu bukan orang sembarangan, ya, orang pinter, ya, bahkan kadang-kadang tokoh agama, ya, kita nggak usah sebutkan, ya, ini pembelajaran bagi kita saja, ya. Tapi kenapa, ya, mereka tidak kuat dengan godaan yang ia hadapi di kantornya, yang ia hadapi gelimang harta di sana sini, ya. Ini yang membuat mereka tidak mampu untuk meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu ketika berdakwah, ketika mengajak sahabat-sahabatnya, mengajak, ya, berdakwah di awal-awal, ya, itu beliau tidak langsung melarang apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Ya, dulu itu ada orang yang suka berzina. Rasulullah itu tidak melarang karena memang tahu betapa beratnya, ya. Kemudian tapi rajin ngaji juga, rajin berkumpul dengan Rasulullah, tapi tidak kuat meninggalkan zinahnya. Tapi kemudian Rasulullah memberikan nasihat, ya, yaitu bahwasannya kamu boleh berzina, tapi, ya, ada tapinya. Tapi kamu harus tidak lakukan, kamu harus tinggalkan manakala engkau mengingat aku. Ya, kamu boleh, silahkan. Tapi kalau ingat aku, ingat wajahku, kata Rasulullah, ya, maka kamu harus meninggalkan. Betul, ya. Jadi ketika dia mau melakukan hasratnya, mau, ya, mengerjakan apa yang ia lakukan setiap harinya, ternyata apa? Ternyata ketika ia mau, ya, sudah membayar itu perempuan, ya, sudah ingin melakukan sesuatu, ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, perempuannya disuruh pergi, nggak jadi. Begitu juga seterusnya, ya, ketika sudah tidak tahan lagi, sudah tidak kuat untuk melakukan hasratnya itu seperti yang kemarin dia lakukan. Tapi sekali lagi ketika sudah transaksi, sudah oke dengan perempuannya,
ternyata ingat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini barokahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata-katanya ya mengandung mukjizat, kata-katanya ya membuat orang yang tadinya ya melakukan hal yang tidak baik ya seketika menjadi baik, dan akhirnya orang tersebut ya berangsur-angsur ya langsung meninggalkan apa yang ia kerjakan. Begitu juga ketika para sahabat gemar melakukan minum ya ini beliau tidak langsung menegur ya. Yang penting apa? Nanti ketika sholat jangan minum, jangan mabok. Ya. Lama-lama ya yang tadinya minum ya, kemudian ketika waktu datangnya panggilan untuk mengerjakan sholat, ia tinggalkan. Lama-lama akan hilang, begitu seterusnya dan seterusnya. Berbeda dengan apa? Ketaatan itu lebih mudah. Alhamdulillah. Ya, ketaatan yang Allah perintahkan kepada kita bisa mengerjakan sholat 5 waktu. Ya. Kita bisa mengerjakan puasa. Kita bisa mengerjakan perintah Allah yang lain. Alhamdulillah, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wajib kita syukuri, wajib kita jaga, wajib kita pertahankan ya, sehingga ketika kita nanti sampai kepada akhir hayat kita, usia kita, maka kita termasuk orang-orang yang selamat. Ya, ini. Karena apa? Ya, tadi saya sebutkan watarkul sahawati, adapun meninggalkan keinginan itu layak jiru, susah, tidak mampu, tidak kuasa alaihi atas tarku. Ya, illa kecuali as-shadiquna, orang-orang yang memang memiliki keyakinan yang benar, para as-siddiqin, shadiq, orang-orang yang benar. Nah, untuk menjadi orang-orang yang as-siddiquna, tentu ini perlu dengan proses. Tidak serta-merta ya kita menjadi orang yang soleh. Tidak serta-merta kemudian kita menjadi orang yang alim, ya. Tapi harus kita belajar, harus kita lakukan sedikit demi sedikit sehingga kita termasuk ya orang-orang dikategorikan menjadi orang-orang yang as-siddiquna, orang-orang yang keyakinannya kuat, keyakinannya benar. Falidzalika, oleh karena itu qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru, adapun orang yang hijrah ya, man hajara, itu adalah orang hajara yang meninggalkan siapa man as-su'a, akan keburukan. Ya, jadi disebut orang yang hijrah. Hijrah itu adalah orang yang berpindah. Ya, bisa mengalami 2 makna. Memang pindah secara fisiknya, seperti zaman ketika para sahabat dari Mekah ke Madinah, pindah fisiknya benar-benar pindah. Kemudian juga memang pindah ya akidahnya, yang tadinya buruk menjadi baik, yang perbuatannya tadinya jelek ya kemudian menjadi baik. Itulah yang disebut dengan hijrah.
Allah Subhanahu wa taala menilai kita itu nanti di akhirnya. Maka disebut, sering kita sebut, sering kita dengar dengan namanya husnul khatimah. Husnul bukan husnul ya, husnul khatimah, baik akhirnya. Ya, dan ini sering kita dengar dalam sejarah-sejarah betapa ada orang yang hidupnya ya kisah 100 nyawa, pernah dengar ya? Ini orang kerjaannya membunuh, masya Allah. Tapi karena memperoleh hidayah, ketika pada titik yang ke-99 dan mau yang ke-100 itu, ya, ternyata dia mendapatkan hidayah setelah ia mendengarkan nasihat, mendengarkan ceramah dari orang-orang soleh. Ya, tadinya dia datang kepada sebuah tokoh tapi tokoh yang keras, tokoh yang kurang bijak. Ya, ketika dia datang ditanya, wahai, mohon maaf, ini tidak menyebutkan agama lain ya, meskipun itu dari agama lain. Apakah saya masih diberikan ampunan? Ya, dosa saya sangat besar, dosa saya sangat banyak. Ya, apakah Allah masih mengampuni saya? Apakah Tuhan masih mengampuni saya? Memang dosa kamu apa? Saya sudah membunuh 99 nyawa. Hah? Ya, kamu benar-benar itu malah di ini. Ya. Orang tersebut bukan dinasehati, bukan diarahkan. Ya, tetapi orang tersebut yang maunya harusnya datang, ya, maka kemudian jadi emosi karena diomelin, bukan dikasih solusi. Ya, karena dia tidak dikasih solusi dengan pertanyaannya, maka kemudian dia emosi dan orang tersebut dibunuhnya genap 100 itu. Ya. Kemudian beliau mencari lagi agar dia sudah merasa benar-benar tobatnya yang tadi itu terpaksa, dan dia datang kepada seorang alim, seorang alim, di mana orang alim tersebut kemudian memberikan nasihat, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu selalu mengampuni setiap kesalahan hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala selalu datang dengan kasih sayangnya mengampuni kesalahan-kesalahan hamba-Nya. Oleh karena itu kamu lebih baik ngaji, kamu lebih baik berubah. Makanya dakwah itu memberikan solusi, bukan emosi. Dakwah itu harusnya merangkul, bukan memukul. Sehingga orang yang didakwain itu menjadikan benar-benar mempunyai kesadaran. Sehingga orang tersebut kemudian dengan tekad yang bulat itu ingin menuntut ilmu, ingin memperbaiki diri agar ia bisa beribadah sebaik-baiknya dengan Allah Subhanahu wa taala, menyesali semua dosa-dosa yang dikerjakan selama ini. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata di tengah perjalanan ia bertobat, di tengah perjalanannya ia hijrah, di tengah perjalanannya ia ingin memperbaiki diri dari semua kesalahan dan dosa-dosanya. Ternyata ia mengalami sebuah musibah dan meninggal. Orang tersebut meninggal. Nah, kemudian terjadilah ini antara dikisahkan malaikat rahmat dengan malaikat azab berebut. Malaikat azab dan malaikat rahmat berebut. Ini bagian saya.
ini bagian saya. Malaikat azab sudah gemes atas perbuatan yang ia lakukan selama ini, sudah benar-benar gemes. Ya. Maka kemudian ia ingin membawanya, tapi ada malaikat rahmat, malaikat yang penuh dengan kasih sayang, ya, memperebutkan, ini bagian saya. Karena orang ini mau melakukan taubat, orang ini mau apa? Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali dirinya. Sehingga kemudian Allah menyuruh malaikat Jibril mendamaikan kedua malaikat tersebut, ya. Dan setelah diukur aja sejauh mana perjalanan, sejauh mana usaha yang dilakukan oleh orang tersebut di dalam melakukan hijrah untuk memperbaiki dirinya, untuk memperbaiki kehidupannya dalam rangka meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ketika diukur itu, ya, sudah dekat dengan pesantren atau tempat yang dia tuju untuk, ya, melakukan perbaikan diri, ya, melakukan tobatnya di situ. Artinya sudah jauh, ya, sudah jauh, dan Allah mengampuni dan memasukkannya ke dalam surga. Masya Allah. Ini Allah itu, kasih sayangnya Allah itu, ya, ini sangat, Allah itu innallaha ghafurur rahim, Allah itu sangat sayang kepada kita. Oleh karena itu mari kita, ya, harus manfaatkan kasih sayang Allah itu dengan sebaik-baiknya. Jangan merasa orang yang selama ini melakukan banyak dosa kemudian, ya, berputus asa, ya. Wala ayasu mir raihillah, ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barangkali pertemuan ini, ya, sampai di sini dulu, ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, belum sempat mutolaah ini karena Pak Haji Nur Faiz baru semalam jam 12 bilang, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Mari kita membaca doa, mudah-mudahan kehidupan yang kita jalani ini, sisa-sisa kehidupan yang kita jalani ini semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaihi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radallahu ta'ala an ashabi sayyidina Rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan nalu biha ziyarat syarrafika wa syarrafi. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna wal auladana wa dzurriyyatana wa zawjatana wa ahlana wa talamidana wa jama'atana min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa min ahlil Qur'an wa min ahlil ibadah wa min ahlil istiqamah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan membaca kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.